Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Wijaya dari kelas 5E. Saya di sini akan menjawab jawaban UTS. Sebelum menjawab jawaban UTS, saya akan sedikit menjelaskan apa itu hukum humaniter internasional. Hukum humaniter internasional adalah sekumpulan peraturan yang atas dasar kemanusiaan yang bertujuan untuk membatasi dampak dari konflik bersenjata. Dalam Geneva Convention 1949 melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam peperangan. Begitu pula dalam Additional Protocol 1977 membatasi cara dan metode peperangan. Hukum humaniter ini sebagai keseluruhan asas, kaidah dan ketentuan internasional, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang mencakup hukum perang dan hukum hak asasi manusia. Hukum humaniter bertujuan untuk melindungi orang yang tidak terlibat ataupun orang yang tidak lagi terlibat dalam suatu permasalahan, orang-orang terluka serta orang-orang sipil, dan juga membatasi kekerasan dalam peperangan dalam rangka mencapai tujuan terjadinya konflik. Saya akan menjawab jawaban UTS terkait soal UTS dalam video tersebut. Menurut saya, dalam video tersebut kan ada bom nuklir atau bom atom yang dijatuhkan kepada negara dan membunuh banyak masyarakat atau orang-orang yang dalam negara tertentu. Dalam video itu sebenarnya kan tidak boleh, sudah diatur dalam hukum humaniter internasional. Dan ada juga orang-orang yang dilindungi berdasarkan pelindungan hukum humaniter internasional, seperti orang yang tidak lagi terlibat, yaitu tentara yang sedang sakit atau terluka, serta tawanan perang. Terus orang yang atau mereka yang tidak lagi terlibat, yaitu seperti warga sipil, petugas kesehatan, masyarakat sipil, dan perlindungan masyarakat. Ada pula serangan yang dilarang, yaitu serangan secara langsung terhadap populasi atau penduduk sipil, individu sipil, dan objek sipil. Ada pula serangan yang secara membabi buta, serangan yang dilarang. Serangan ini tidak diarahkan pada sasaran militer yang spesifik, menggunakan metode atau cara tempur yang tidak diarahkan pada sasaran militer yang spesifik. Dan ada pula serangan yang secara indiskriminet. Serangan ini yang akan menyebabkan secara insidental hilangnya nyawa atau luka bagi sipil atau kerusakan objek sipil. Kemudian ada tujuan para pihak diikat oleh hukum humaniter internasional: melindungi kombatan maupun non-kombatan dalam penderitaan yang tidak perlu. Terus menjamin HAM bagi sipil maupun warga sipil, dan kepastian hukumnya juga. Ada yang namanya berkewajiban bagi yang berkonflik untuk menghormati dan menjamin penghormatan juga dalam hukum humaniter internasional kebiasaan yang diatur dalam 139 studi hukum humaniter internasional kebiasaan yang dilakukan ICRC. Menghormati bahwa pihak peserta perjanjian hukum humaniter internasional menerapkan perjanjian dengan itikat baik. Menjamin penghormatan memiliki arti yang luas. Negara pihak pada perjanjian hukum humaniter internasional yang terlibat dalam konflik ataupun tidak, masyarakat secara keseluruhan harus mengambil semua langkah untuk menerapkan bahwa aturan dihormati oleh semua pihak, khususnya bagi pihak yang terlibat dalam konflik. Jadi kalau semisal tidak dihormati perjanjian ini, akan ada pihak-pihak yang sewenang-wenang menyerang negara-negara lain, dan akan terjadinya kehancuran yang tidak terkontrol. Penutup UTS ini saya ambil dari lingkup substantif, yang dimana penggunaan kekuatan aturan hukum humaniter internasional mengenai perilaku pertempuran mengakui bahwa
Penggunaan kekuatan mematikan melekat pada aksi perang, tindakan kekerasan terhadap warga sipil dan objek sipil, serta serangan tanpa pandang bulu, sebaliknya melanggar hukum negara. Salah satu tujuan utama hukum humaniter internasional adalah untuk menghindarkan warga sipil dan objek sipil dari dampak perang. Menurut hukum humaniter internasional, tindakan pencegahan harus diambil untuk meminimalkan kerugian warga sipil. Hukum HAM lahir untuk melindungi orang-orang dari penyalahgunaan wewenang oleh negara. Hukum HAM mengatur bukan soal aksi peperangan antara pihak-pihak yang terlibat konflik, tetapi cara di mana kekuatan dapat digunakan dalam penegakan hukum. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.